Halo, kembali lagi bersama Glina Daily di Glina Daily Review. Kali ini aku mau share pengalaman aku menggunakan salah satu aplikasi transportasi online di Indonesia, yaitu Maxim. Nah, kalau di video sebelumnya aku mereview pengalaman aku menggunakan Maxim sebagai user mobil, kali ini aku mau review dari sisi user motor. Oke, jadi aku disclaimer dulu ya, bahwa video ini tidak ditujukan untuk membagus-baguskan maupun menjelek-jelekan Maxim, melainkan benar-benar murni membagikan pengalaman sebagai user sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk memudahkan review ini, aku mau mereview ini dengan beberapa bagian gitu ya. Jadi dari aplikasinya, harganya, pembayarannya, dan juga pengalaman berkendara bersama drivernya. Langsung saja kita mulai dari topik pertama, yaitu aplikasi. Sebenarnya aku sudah sempat bahas soal aplikasi Maxim di video sebelumnya ketika aku review Maxim mobil ya. Dan sebenarnya belum banyak ada perubahan sih, belum juga ada pilihan untuk update dari Maxim, jadi memang belum ada perubahan dari apa yang sudah aku review sebelumnya. Bahwa Maxim ini aplikasinya cukup untuk dipakai, sudah cukup gitu. Tapi masih memiliki banyak sekali ruang untuk pengembangan dan juga improvement gitu. Contohnya, kita tidak bisa mengirimkan gambar kepada driver untuk memberitahu lebih lanjut, atau mungkin kayak live location. Terus juga kalau misalnya membayar tuh masih nggak bisa ya dipakai poinnya. Jadi yang waktu itu aku cerita aku mendapatkan 100.000 poin, hingga detik ini belum bisa digunakan untuk pembayaran. Selain itu, masih harus menggunakan tunai, jadi belum bisa pembayaran non-tunai. Dan ya, intinya aplikasinya masih membutuhkan banyak sekali improvement, karena jalan aplikasinya pun belum terlalu nyaman gitu menurut aku ya sebagai user. Masih kurang simple lah gitu. Oke. Next, kita ngomongin soal harga. Wah, ini bagian favorit nih. Jadi kalau misalnya soal harga sih, Maxim tuh konon katanya lebih murah dibandingkan aplikasi transportasi online lainnya. Kalau di video sebelumnya, aku sempat singgung bahwa oke, ini masih agak relatif dan bersaing gitu. Memang ada lebih murahnya, tapi kalau sudah pakai voucher, itu bisa lebih murah yang lain gitu kan. Dan ternyata ketika aku menggunakan motor, hasilnya itu berbeda. Jadi ketika aku udah 2 kali ya pakai motor itu, di motor yang pertama kali aku benar-benar mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan aplikasi lainnya, walau aplikasi lainnya udah pakai voucher tetap lebih murah Maxim. Aku inget banget di aplikasi lainnya itu kayak belasan ribu gitu, mungkin 13, 14, 15, 16, ya semacam itulah. Tapi di Maxim aku kena 9.000-an begitu. Dan pengalaman kedua juga sama, masih 9 ribuan, sedangkan kebetulan di aplikasi lain ada voucher yang cukup besar hingga akhirnya bisa lebih murah sedikit dibandingkan Maxim di salah satu aplikasi gitu. Jadi kalau disimpulkan sih tetap harga Maxim itu secara umum lebih murah. Lalu selanjutnya pengalaman. Jadi aku mau bagi 2 pengalaman ya. Pengalaman menggunakan Maxim pertama kali itu pengalaman yang indah gitu ya. Jadi lancar, semuanya berjalan dengan baik, drivernya ramah, inisiatif untuk mengontak. Jadi ya pokoknya sesuai dengan harapan gitu. Sedangkan untuk pengalaman menggunakan Maxim yang kedua, drivernya itu tidak inisiatif kontak, tapi aku langsung inisiatif gitu bahwa ini saya di sini sesuai dengan titik, saya di pinggir jalan, tidak perlu masuk. Namun drivernya sempat membalas kayak oke gitu-gitu kan. Tapi terus kan dia bilang tunggu ya gitu. Oke, aku udah menunggu berapa menit gitu kan. Sampai kayaknya udah 10 menit gitu. Drivernya tuh awalnya nggak gerak-gerak gitu. Terus aku kayak ya udahlah, namanya juga jalan gitu ya. Walaupun jalan di situ nggak rame sih, karena aku di kota pinggiran ya, bukan di kota Jakarta gitu-gitu.
Tapi ya udahlah, namanya juga menunggu, ya udah tunggu aja gitu kan. Tapi kok nggak jalan-jalan, terus ketika aku lihat jalan kok dia malah ke arah lain gitu kan. Terus akhirnya lama-lama setelah nunggu lagi, tiba-tiba dia udah ke arah aku nih drivernya, tapi kelewatan. Terus aku sampai oh ini nih deket nih, sampai aku perhatiin satu motor aku nggak ada. Terus pas aku chat lagi, mas kayaknya kelewatan deh, masnya malah ke tempat tujuan aku arahnya, padahal kan aku belum ada ya. Tapi anyway, in the end masnya meng-cancel orderan aku. Ya akhirnya ya nggak apa-apa sih, no hard feelings taken, cuman sayang waktu aja sih, waktu itu berharga. Ya tolong jangan PHP gitu kan ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, akhirnya di hari itu ya itulah pengalaman Maxim yang kedua. Tapi kalau dipikir lagi sih, sebenarnya pengalaman ini bisa terjadi kapan saja ya, nggak cuma di Maxim, bisa juga di aplikasi lain pun juga pernah gitu, di cancel driver atau drivernya nggak jelas. Cuman karena aku udah sering menggunakan aplikasi lainnya itu, jadi misalnya gini, Maxim ini kan aku baru 2 kali, dan satu pengalamannya bagus, satu pengalamannya kurang gitu kan. Jadi kan 50-50. Sedangkan kalau aplikasi lain, berhubung aku udah sering banget pakai, jadinya tuh kayak mungkin pengalaman yang aneh atau nggak enak tuh kayak satu di antara 100 atau malah kurang gitu. Jadi udah lebih stabil gitu aja sih. Tapi menurut aku itu pengalaman yang biasa terjadi, dan sebenarnya nggak masalah sih kalau memang teman-teman mau mengejar harga yang relatif lebih murah ya, karena kan hemat. Oke, selanjutnya mengenai pembayaran. Mungkin tadi aku sempat sebutkan ya bahwa pembayaran di Maxim itu belum bisa menggunakan non tunai, dan poin yang telah diberikan karena menggunakan kode referral pun juga belum bisa digunakan, padahal ada 100.000 poin. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan mungkin Gojek atau Grab, itu seperti OVO Points atau GoPay Coins ya kalau nggak salah. Nah di sini tuh ada kayak semacam points M gitu lambangnya. Nah itu belum bisa digunakan untuk membayar perjalanan ketika aku mencobanya. Padahal aku sudah aku pilih preferensi pembayaran dari akun bukan tunai, tapi tetap saja ketika mencari driver tulisannya tetap harga terus bawahnya tunai begitu. Dan dari sisi driver pun juga mereka dapat notifikasi di aplikasinya pun tunai. Jadi ya memang belum bisa dipakai, semoga bisa dipakai ya, karena kalau tidak salah ada masa kadaluarsanya itu 3 bulan. Jadi semoga segera ada update di mana bisa digunakan kode referralnya. Nah, sambil menunggu teman-teman, aku akan memberikan kode referral yang bisa membuat teman-teman mendapatkan 100.000 poin tersebut ya di kolom deskripsi. Silahkan dicek dan digunakan. Oke deh, itu aja sih review soal Maxim. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget tanya di kolom komentar. Atau kalau teman-teman ingin membagikan pengalaman teman-teman, karena kalau aku lihat-lihat tuh di YouTube agak jarang ya user membagikan pengalaman menggunakan Maxim. Lebih banyak pengalaman dari sisi driver. Oke, itu aja sih review dari Glina Daily Review kali ini. Kalau teman-teman mungkin ada request untuk review selanjutnya, boleh banget komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Glina Daily atau Gracia Carolina. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!